Untuk sesi paparan sudah selesai, ya kita tahu-tahu udah di penghujung acara aja. Tapi kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini udah ada yang bertanya, yaitu dari Mbak Arum Setiati. Mbak Arum Setiati ini mau nanya ke Pak Didi dari HIPMI. Standby. Halo Pak Didi, ada yang mau nanya? Oke, ya. Ya, pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan HIPMI untuk membangun jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda? Ini mau langsung dijawab? Oke, terima kasih yang tanya siapa tadi? Arum Setiati. Iya, oke, Arum Setiati. Jadi langkah untuk menjadi ini ya tadi ya, langkah apa saja untuk menjadi seorang pengusaha atau di usia muda itu. Yang paling utama ya langkah utamanya HIPMI selalu mengkampanyekan intinya marilah kita untuk memulai. Jadi memulai dulu. Selain itu juga HIPMI itu juga sekarang sudah merancang ada namanya HIPMI Kampus. Jadi nanti teman-teman yang di UNS ataupun di universitas yang lain, sekarang HIPMI juga ada namanya HIPMI Kampus. HIPMI Kampus itu isinya dari teman-teman saling bisa untuk motivasi dan juga untuk saling bisnis apa yang kira-kira saat ini update. Yang paling penting saat ini untuk menjadi wirausaha adalah kemauan dari usia muda. Jadi jangan berpikirlah nanti ya kalau sudah lulus saya pengen jadi pengusaha. Jangan. Yang penting kalau saat ini adalah saat kuliah adalah saat waktu yang paling tepat untuk berwirausaha. Jadi jangan memikirkan wah nanti saya pengen habis ini bekerja dan lain-lain. Itu penting sih sebenarnya. Tapi paling penting bagaimana saat nanti kita lulus itu juga bisa tadi kata Pak Bayu adalah berguna bagi orang lain. Urip itu urup gitu kan. Jadi kita bisa mungkin menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa juga lihat ikuti di ini Instagramnya HIPMI Solo dan juga mungkin nanti bisa juga datang ke kantor kita di di dekat jalan dekatnya Makro itu jalan lupa saya. Di situ ya teman-teman ya, nanti bisa gabung dan juga bisa nanti chat ke saya, nanti bisa via DM saya. Seperti itu. Ya. Itu Mbak Rizka. Terima kasih Pak Didi. Jadi mungkin sedikit kesimpulan, yang penting itu niat dan usaha dulu gitu ya. Betul. Apalagi anak muda ini kayak kalau kata anak milenial katanya insecure. Iya, betul Mereka sekali. belum nyoba, tapi udah worry duluan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berwirausaha. Ya. Iya, betul. Apalagi online ini kan tidak membutuhkan biaya. Jadi cuma kekreatifan kita bisa berjualan tanpa harus bermodal kan juga bisa. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan, apakah tadi sudah jelas ya Mbak Arum Setiati? Mungkin tadi sudah disampaikan, jika ada yang kurang jelas atau pengen diskusi lebih lanjut bisa DM ke Pak Didi Prasetyanto. Dari Seva, akuntansi UNS, bertanya ke Pak Dono. Halo Pak Dono, sudah join kan? Bapak Agung Nur Probohudono. Ya. Oke. Pak Dono ada pertanyaan nih. Mengenai keadilan sosial pada pembagian bantuan COVID-19 berupa uang 600.000 di daerah saya masih banyak yang salah sasaran. Bagaimana cara nanggepinnya, Pak? Oh ya, itu mungkin yang lebih cocok menjawab itu Pak Bayu itu. Ya, karena terkait dengan bantuan sosial. Tapi intinya menurut saya apabila kalau kita lihat itu juga suatu hal yang sangat penting sekali. Jadi ada kaitannya antara donasi dan korupsi. Itu nanti bisa dijawab oleh Pak Bayu. Jadi bagaimana kemudian terkait dengan bantuan yang ada saat ini sangat rawan sekali, apalagi ini adalah COVID-19 ini tentu banyak bantuan ya dari pemerintah dan lain sebagainya. Ini banyak di lahan korupsi oleh para koruptor itu. Maka kemudian kita harus betul-betul mengendalikan dengan cara sistem yang baik, sistem pencegahan yang baik. Jadi
Kalau paling gampang ada namanya whistleblower system, teman-teman bisa akses di lapor.go.id ya. Apabila memang tidak sesuai dengan yang semestinya, laporkan saja gitu ya. Kemudian Anda teman-teman yang tadi yang bertanya mungkin mahasiswa ya dari akuntansi tadi bisa mungkin bisa memberikan masukan kepada desanya bagaimana harusnya bantuan itu dijalankan dengan baik, cara-cara sistem yang tepat untuk penyaluran bantuan. Ya, terima kasih atas lemparan pertanyaannya Pak Dono, senior saya di Pustapako ini. Ya. Jadi kayak gini, apa yang bisa kita lakukan, gimana kita mensikapinya, tadi sudah saya katakan kalau jadi pemuda itu ya harus berani, tapi berani mengatakan sesuatu yang benar, jangan asal. Maka tadi ada kan saya sampaikan profil pemuda yang bergotong royong tadi, pelajari aturannya, cross check referensinya, sampaikan kebenaran, berikan bantuan, awasi pelaksanaan, kolaborasi dengan yang lain, dan yang terakhir adalah laporkan. Laporkan itu sebenarnya adalah cara terakhir yang kita lakukan, karena setelah dilaporkan pasti akan ada upaya hukum di dalamnya. Kita kan juga nggak mau tetangga kita sendiri yang dimasukkan ke penjara gara-gara penyalahgunaan dana bantuan. Apa yang bisa kita lakukan? Tolong bantu tetangga kiri kananmu, bantu desamu, bantu kampungmu untuk membuat sebuah database yang kuat. Jadi ada beberapa teman saya yang teman KKN, mahasiswa KKN ini juga berusaha untuk mencari pembentukan data di lapangan. Kita membuat sebuah living data yang ini loh, oh ini loh terimpact, ini loh enggak, oh ini loh harus diberikan, oh ini enggak. Dan ini manakala data itu dibuat dengan sebuah keseriusan untuk membantu, untuk berbagi, insya Allah semuanya aman, tidak masalah. Nah, jadi kalau terjadinya ketidaktepatan pemberian bantuan itu permasalahannya cuma satu, yaitu datanya tidak solid. Kemudian ditambah dengan pengawasan yang tidak kuat. Jadi mohon maaf nih, pemimpin-pemimpin lokal itu kan merasa nih bahwa aku sing kuasa ning kene ya aku lho, nek rene aku kowe ora tak kei duit. Ya udah, dia akhirnya diberikan kepada adiknya, diberikan kepada istrinya, kepada teman. Itu yang tidak boleh. Inilah peran pemuda saat ini, bergotong royong untuk membenarkan, meluruskan sesuatu yang bengkok ini. Oke, jadi itu yang bisa saya lakukan. Bisa dimulai kapan? Bisa dimulai sejak sekarang. Jadi ini kan teman-teman kalau sukanya sekarang mainnya main medsos nih, main tagar nih. Main tagar lah kayak gini, akhirnya belum jelas kejelasannya kok. Belum pasti, belum benar kejelasannya udah main tagar aja, udah viral, nah nanti malah kena lagi. Makanya cross check gitu, supaya apa? Supaya aman semuanya. Terima kasih.